Setelah generasi Nabi Adam wafat, manusia mulai melupakan ajaran tauhid untuk mengenang orang-orang saleh seperti Uat, Suwa, Yaguts, Yauke, dan Nasr. Mereka membuat patung. Awalnya hanya sebagai penghormatan, tapi generasi berikutnya mulai menyembahnya. Inilah awal dari kesyirikan di muka bumi. Dunia yang dulu dipenuhi cahaya iman, kini gelap oleh penyembahan selain Allah. Melihat manusia tenggelam dalam kesyirikan, Allah mengangkat seorang nabi dari keturunan Adam. Dialah Nuh alaihissalam, seorang hamba yang saleh, jujur, dan bersih jiwanya. Allah memerintahkannya untuk menyampaikan risalah tauhid. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Aku adalah pemberi peringatan bagi kalian. Nuh berdakwah tanpa mengenal lelah. Siang dan malam, ia menyeru kaumnya agar kembali menyembah Allah. Ia berbicara di depan umum, lalu mendatangi mereka satu persatu. Tapi kaumnya justru menutup telinga, menutupi wajah, dan berpaling dengan sombong. Mereka menolak, padahal Nuh hanya menginginkan keselamatan bagi mereka. Alih-alih mendengarkan, kaumnya justru mengejek. Mereka berkata, "Kau hanyalah manusia biasa seperti kami. Mengapa kami harus mengikutimu?" Mereka menyebut Nuh gila, tukang sihir, bahkan pembohong. Hinaan datang bertubi-tubi. Namun Nuh tetap bersabar. Ia tahu, tugasnya hanyalah menyampaikan, bukan memberi hidayah. Selama 950 tahun, Nabi Nuh berdakwah tanpa henti. Musim berganti, generasi silih berganti, namun hanya sedikit yang beriman. Ia sabar menghadapi penolakan dan cercaan. Setiap hari ia berharap, mungkin esok ada hati yang terbuka. Tapi mereka tetap dalam kesesatan, bahkan mewariskannya kepada anak cucu mereka. Yang menerima seruan Nuh hanyalah kaum lemah orang miskin, hamba sahaya, dan mereka yang tak dipandang dalam masyarakat. Tapi mereka ikhlas, bersih hati, dan tulus dalam keimanan. Para pemuka berkata, "Bagaimana bisa kami duduk sejajar dengan orang hina seperti mereka?" Nuh menjawab, "Allah lebih tahu siapa yang layak dimuliakan. Aku tidak akan mengusir mereka." Kesombongan mereka semakin menjadi-jadi. Dengan nada mengejek, mereka berkata, "Wahai Nuh, jika ancamanmu benar, datangkanlah azab itu. Kami tidak takut." Mereka menantang kekuasaan Allah dengan angkuh, seolah-olah azab hanyalah dongeng. Hati mereka telah tertutup, dan mereka menolak segala peringatan. Setelah ratusan tahun berdakwah, dan hanya sedikit yang beriman, Nuh pun berdoa dengan penuh haru. "Ya Tuhanku, jangan tinggalkan seorang pun dari orang-orang kafir itu di muka bumi. Mereka hanya akan menyesatkan yang lain." Doa itu bukan karena amarah, melainkan karena kasih dan kepeduliannya terhadap generasi selanjutnya. Maka Allah mengabulkan doanya. Azab besar akan segera tiba. Allah memerintahkan Nuh, "Buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjukku. Jangan pedulikan kaum zalim, mereka pasti tenggelam." Maka mulailah Nuh membangun kapal besar di tengah tanah yang kering dan jauh dari laut. Ia mengangkat kayu, menancapkan paku, dan menyusun papan satu demi satu. Semua atas wahyu dari Allah. Kapal itu bukan kapal biasa, ya, adalah penyelamat bagi orang beriman dan makhluk hidup yang akan bertahan dari azab besar yang mendatang. Saat Nuh membangun kapal di tengah padang pasir, kaum kafir datang mencemooh. Mereka menertawakan dan berkata, "Wahai Nuh, sejak kapan tukang kayu bisa menjadi nabi? Apakah kapalmu akan berlayar di gurun ini?" Mereka tertawa terbahak-bahak, menganggap pekerjaan Nuh sebagai kegilaan. Tapi Nuh menjawab dengan tenang, "Jika kalian mengejekku hari ini, kelak aku akan mengejek kalian ketika azab itu datang." Setelah kapal selesai dibangun, Allah memerintahkan Nabi Nuh, "Bawalah ke dalam kapal pasangan dari setiap makhluk hidup, jantan dan betina, serta keluargamu dan para pengikut yang beriman." Maka satu persatu hewan datang: gajah, unta, kambing, burung, hingga serangga kecil, semua berjalan berpasangan. Para pengikut setia pun naik dengan takbir dan harapan. Kapal itu kini menjadi bahtera keselamatan, tempat perlindungan dari azab yang segera datang.
Ketika saat yang telah dijanjikan tiba, Allah memulai azabnya. Dari bawah tanah, air memancar dengan dahsyat. Dari langit, hujan turun deras tanpa henti. Bumi diguncang, air naik, menelan ladang, rumah, dan bukit. Banjir itu bukan banjir biasa. Ia adalah banjir yang menenggelamkan seluruh bumi. Langit murka, bumi terbuka, dan lautan seolah meluap dari segala penjuru. Di tengah kekacauan itu, kapal Nabi Nuh mulai mengapung, membawa mereka yang Allah selamatkan. Di tengah derasnya banjir, Nuh melihat putranya, Kan'an, berdiri jauh di tepi bukit. Dengan suara gemetar, ia berseru, "Wahai anakku, naiklah bersama kami. Jangan kau bersama orang-orang kafir." Tapi anaknya menolak, "Aku akan berlindung ke puncak gunung. Itu cukup tinggi untuk menyelamatkanku." Nuh menjawab, "Tak ada yang bisa selamat dari azab Allah, kecuali yang dirahmatinya." Namun, gelombang besar datang dan menelan anaknya. Hati seorang ayah pun remuk meski ia tahu ini adalah ketetapan ilahi. Air menelan seluruh bumi. Gunung-gunung tenggelam. Langit tetap mencurahkan hujan tanpa henti. Di tengah lautan yang tak berbatas itu, bahtera Nabi Nuh mengapung, terombang-ambing oleh gelombang besar. Di dalamnya, para mukmin berzikir, memohon keselamatan, dan berserah diri pada Allah. Di luar sana, dunia telah sunyi, tak ada yang tersisa, kecuali mereka yang berada di dalam kapal kaum yang selamat karena iman. Setelah bumi disucikan dari kesyirikan dan kedurhakaan, Allah berfirman, "Hai bumi, telanlah airmu. Hai langit, berhentilah." Maka bumi pun menelan airnya, dan langit berhenti menurunkan hujan. Perlahan, gelombang mereda, daratan mulai tampak. Kapal Nabi Nuh pun berlabuh di Gunung Judi dengan selamat. Saat itu, hanya ada satu umat yang tersisa, mereka yang Allah selamatkan. Karena keimanan, dunia akan dimulai kembali dari hati-hati yang taat. Setelah kapal berlabuh di Gunung Judi, dan bumi kembali tenang, Allah memerintahkan Nuh dan para pengikutnya untuk turun dari bahtera. Mereka sujud syukur di tanah yang baru tersingkap. Tak ada lagi kota, tak ada lagi peradaban, semua harus dimulai dari awal. Tapi kali ini, awal itu dimulai dengan iman. Nuh dan umatnya menanam kembali benih kehidupan, mengajarkan tauhid, dan membentuk masyarakat baru yang bersih dari syirik. Dari merekalah manusia akan berkembang kembali di atas bumi. Setelah kehidupan kembali tumbuh di muka bumi, Nuh tetap membimbing umatnya dalam iman dan kebaikan. Ia adalah seorang ayah bagi generasi baru, guru bagi hati-hati yang bersih, dan pemimpin yang penuh kasih. Usianya panjang, lebih dari 1000 tahun. Dan ketika ajalnya tiba, ia wafat dalam ketenangan, dalam keadaan beriman. Setelah menunaikan tugas yang amat berat, ia dikenal sebagai ulul azmi nabi besar. Dengan kesabaran luar biasa, Nuh adalah simbol keteguhan dan ketulusan yang abadi. Kisah Nabi Nuh bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah pelajaran abadi bagi umat manusia. Dari Nuh kita belajar arti kesabaran, bahwa dakwah membutuhkan keteguhan luar biasa. Kita belajar bahwa hidayah milik Allah semata, bahkan kepada keluarga sendiri. Kita belajar bahwa azab Allah itu nyata bagi mereka yang sombong dan membangkang, dan bahwa keselamatan hanya datang melalui iman. Nuh mengajarkan kita untuk tetap istiqomah, meski kebenaran ditolak oleh dunia. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya pada kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal." Ini bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi pembenar dari yang sebelumnya, dan penjelasan atas segala sesuatu, serta petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. I.S. Yusuf 111. Kisah Nabi Nuh bukan dongeng, melainkan cahaya petunjuk dari langit, agar kita semua memilih jalan keselamatan. Nabi Nuh alaihissalam, sang penyeru kebenaran dalam gelombang penolakan. Inilah kisah tentang seorang hamba pilihan, yang tak pernah berhenti menyeru kepada kebenaran, meski hanya segelintir yang percaya. Kisah tentang bahtera iman yang berlayar di tengah banjir kesesatan. Semoga kisah ini menguatkan hati kita untuk tetap tegar dalam iman
teguh dalam dakwah, dan sabar menghadapi ujian. Karena jalan para nabi bukan jalan yang mudah, tapi selalu berakhir dengan kemuliaan.